nama saya Emilia, NIM 23251049P, pekerjaan bidan, program studi S1 Kebidanan, mata kuliah Pancasila, dosen pengampun Dr. Hendra Sudrajat SH MH. Pada hari ini tanggal 30 Desember tahun 2024 saya akan menunaikan tugas mata kuliah Pancasila dengan judul Penafsiran Teori Konstitusi Nusantara terhadap Cita-cita Kesejahteraan dalam Kerajaan Sriwijaya yang bertajuk di dalam Pancasila. Dalam konteks teori konstitusi Nusantara yang ditemukan Dr. Hendra Sudrajat SH MH yang merupakan peraih Muri Doktor Hukum Tata Negara termuda Indonesia dan saat ini sebagai Direktur Dumantara Riset Institusi serta Managing Direktur Firman Hukum, Hendra Sudrajat Legal Konsultan mengemukakan bahwa cita-cita bernegara yang adil dan makmur yang dirujuk dan istilah Marfuat Vanua Sriwijaya Siddhartha Subiksa. Istilah ini mencerminkan aspirasi luhur masyarakat Nusantara untuk mencapai suatu tatanan kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal serta spiritualitas yang mendalam yang berdasarkan dari Kerajaan Sriwijaya yang tercetus jauh sebelum Profesor Kranenburg mencetuskan konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Marfuat Vanua Sriwijaya Siddhartha Subiksa berarti suatu cita-cita negara yang adil dan makmur, sebuah konsep kesejahteraan dari Kerajaan Sriwijaya yang bila mana dikaji dalam perspektif teori konstitusi Nusantara tersirat dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Adapun makna Marfuat Vanua Sriwijaya Siddhartha Subiksa: 1. Marfuat Vanua mengacu pada pembentukan atau perwujudan suatu wilayah atau negara yang kokoh dan harmonis. 2. Sriwijaya berakar dari nama Kerajaan Sriwijaya, simbol kejayaan, kekuatan, dan kebijaksanaan yang menjadi inspirasi tata kelola negara. 3. Siddhartha berarti tercapainya kesempurnaan atau kesejahteraan, mencerminkan tujuan utama dalam membangun negara. 4. Subiksa merujuk pada kemakmuran dan keamanan yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Menurut teori konstitusi Nusantara, cita-cita negara yang berkaitan dengan Marfuat Vanua Sriwijaya Siddhartha Subiksa mencakup 1. Keadilan sosial. Sistem pemerintah harus menjamin distribusi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. 2. Keseimbangan alam dan manusia. Prinsip hidup selaras dengan alam atau keseimbangan kosmis menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya. 3. Kesejahteraan kolektif. Kehidupan bernegara tidak hanya didasarkan pada hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan spiritual yang menjadi fondasi peradaban Nusantara. Dalam implementasi menurut teori konstitusi Nusantara, makna pemerintahan Marfuat Vanua Sriwijaya Subiksa yang tercermin dalam Pancasila: 1. Kepemimpinan bijaksana. Pemimpin bertindak sebagai ratu adil yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan menjaga harmoni alam. 2. Hukum berbasis kearifan lokal. Konstitusi disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan adat istiadat sebagai pilar utama. 3. Pembangunan berkelanjutan. Prioritas pada kesejahteraan jangka panjang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Demikian pemaparan tugas mata kuliah Pancasila. Dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SH MH. Semoga bermanfaat bagi kita semua.